A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Ikhwan, akhwat, pendengar, pemirsa, dan seluruh rekan di studio yang menemani kita, salamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama kita akan merenungkan beberapa ayat dari surah At-Taubah. Kita akan merenungkan ayat 67, 68 dari surah At-Taubah. Kemudian kita akan beralih menuju ayat 71, 72 dari surat yang sama. Sebagaimana biasa kita akan awali renungan kajian kita dengan membaca Ummul Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر
ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para nabi sebelumnya, dari mulai kakek kita yang pertama Adam, dilanjutkan oleh Nuh, dilanjutkan oleh Ibrahim, dan anak-anak keturunannya hingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruhnya mengajak manusia kembali kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Kami telah mengutus Nuh ke tengah-tengah kaumnya untuk menyampaikan pesan dari Allah. Sembahlah Allah, jangan kalian persekutukannya dengan sesuatu, kalian tidak memiliki ilah selain dari Allah. Di langit, di bumi, dalam seluruh kehidupan hanya ada satu ilah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan, tiada ilah selain dari Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula Nabi Allah Hud, wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kepada kaum Ad kami mengutus salah seorang dari saudara mereka yang bernama Hud juga menyampaikan pesan yang sama, sembahlah Allah, kalian tidak memiliki ilah selain dari Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula nabi-nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah mereka. Begitu pula yang disampaikan oleh Al-Masih Isa bin Maryam. Wa qala al-Masihu ya bani Israila u'budullaha rabbi wa rabbakum. Al-Masih berkata, wahai anak-anak Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Siapa saja yang mempersekutukan Allah dengan selainnya, Allah haramkan syurga baginya. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Dan orang-orang yang zalim tidak akan menjumpai seorang pun penolong. Orang yang mempersekutukan Allah, orang yang menzalimi dirinya, yang menzalimi kebenaran, dan berkhianat terhadap Tuhan yang menciptakannya tanpa sekutu, tapi dia justru menyembah Allah dengan sekutu-sekutu. Bahkan mereka menyembah sekutu-sekutu yang mereka persekutukan bersama Allah tanpa dasar kebenaran dengan meninggalkan Tuhan mereka yang sebenarnya. Nah, para nabi di samping mengajak umat untuk menyembah Allah, juga mengajak umat untuk bersatu dalam agama Allah. Karena konsekuensi dari beribadah kepada Allah menuntut kita untuk bersatu dalam agama Allah. Karena begitu kita bercerai-berai dalam agama Allah, maka yang kita sembah bukan lagi Allah, tapi adalah syaitan yang mengajak kita untuk berpecah belah dan bermusuh-musuhan. Oleh karena itu dengan tegas Allah memerintahkan nabinya untuk mengumumkan, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Orang-orang yang memecah belah agama mereka hingga mereka berkelompok-kelompok dengan mengikuti hawa nafsu mereka, kamu bukan dari mereka, bukan sebagai pemimpin mereka, dan mereka tidak mengikuti ajaran kamu. Dan Allah juga dengan tegas dalam surat Rum berfirman, wala takunu minal musyrikin, jangan kalian termasuk dari orang musyrik. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Itu orang yang memecah belah agama mereka hingga mereka bergolong-golongan,
tiap golongan, tiap kelompok merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Kalau betul kita menyembah Allah, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu, menghadapkan wajah kita ke hadapan Allah, niscaya kita akan menuju ke arah yang sama. Kita tidak akan mengajak orang yang kita ajak untuk menghadapkan wajahnya kepada kita, tapi kita mengajak mereka sebagaimana mengajak diri kita, semua untuk menghadap ke hadapan Allah. Tapi orang-orang yang mengajak pengikut-pengikut mereka menghadapkan wajah mereka kepadanya, ini merupakan awal dari pertentangan, perselisihan, dan kondisi bercerai-berai yang berlangsung di antara kaum muslimin. Oleh karena itu jangan Anda mengajak orang kepada Anda, kepada kelompok Anda, tapi ajaklah orang kepada Allah dan kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena nabi kita, keluarga, para sahabatnya semua mengajak kepada Allah. Inilah yang diperjuangkan Nabi selama 13 tahun di Mekah, selama 10 tahun di Madinah. Perjuangan dengan penuh keikhlasan, penuh ketulusan, dan benar-benar istiqamah dalam dakwah tersebut. Oleh karena itu, orang yang dididik oleh Nabi kita, semua betul-betul hadirin sekalian bersatu dalam agama Allah. Di bawah kepemimpinan Rasul, perbedaan pendapat ada. Tapi Nabi dengan pandai bagaimana menyikapi perbedaan pendapat tersebut. Itu perbedaan yang memberikan masukan yang memperkaya wawasan pada hal-hal yang tidak ditegaskan oleh Allah. Nabi mendengar, menyimak, mengambil pendapat mereka. Dan Allah perintahkan nabinya untuk mengajak mereka bermusyawarah. Wasyawirhum fil amr, sebagai pendidikan bagi kita semua. Oleh karena itu, Nabi mengajak umat semua menuju kalimat tauhid dan berpegang teguh padanya. Kemudian konsekuensi dari kalimat tauhid menuntut mereka untuk mentauhidkan, menyatukan kalimat mereka. Dalam hal ini tidak ada tawar-menawar. Jangan sampai perbedaan pendapat memecah belah kesatuan kita, menaburkan kebencian, permusuhan di hati kita. Itu bukan dari Allah, bukan dari agama Allah, tapi dari syaitan. Apakah kita akan mengikuti syaitan? Terbujuk kembali kepada anjurannya sebagaimana kakek nenek kita pernah diperdayakan dan dikeluarkan dari surga. Nah, orang yang dipelihara, dididik oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka di Mekah, mereka merupakan satu kesatuan. Ketika mereka diperintahkan untuk hijrah ke Madinah, Nabi melakukan pertama-tama menyatukan yang berpecah belah. Aus dan Khazraj yang bermusuh-musuhan, yang berperang selama ratusan tahun, didamaikan. Rasul menghapuskan kebencian mereka, mengingatkan mereka semua untuk menghadapkan wajah mereka kepada Allah dan tidak mengungkit-ungkit dendam yang lama. Yang datang dari Mekah, mereka para muhajirin yang meninggalkan tanah mereka, rumah mereka, harta mereka, keluarga mereka. Yang di Madinah menyambut kedatangan kaum muhajirin. Dan mereka menanggalkan semua atribut-atribut jahiliyah, meninggalkan, menghapuskan kebencian di hati mereka semata-mata karena Allah. Tapi di tengah-tengah penduduk Madinah, dari suku Aus dan Khazraj, dan terbanyak dari Khazraj, begitu tokoh-tokoh mereka menyaksikan kaum mereka, keluarga mereka masuk ke dalam Islam, kalau mereka tidak menampakkan juga kecondongan pada Islam, niscaya kaum mereka akan meninggalkan mereka. Apalagi Ibnu Ubay bin Salul yang diangkat sebagai pemimpin Khazraj, bahkan mereka sudah mempersiapkan mahkota untuk dirinya. Kedatangan Rasul mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, bersatu dalam agama Allah, membuat Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul kehilangan semua harapan dan impiannya. Akhirnya dia bersama rekan-rekannya menampakkan keislaman, senyum,
kecintaan pada Allah dan Rasulnya, bahkan sholat di depan, bila berzakat paling banyak, tapi di hatinya menyimpan kekafiran, kebencian dan permusuhan. Mereka sering meledek Nabi, sering juga mencemoohkannya, menjadikan agama Allah sebagai bahan tertawaan. Nah, mereka ini merupakan orang-orang yang sebenarnya tidak punya pendirian. Tapi mereka mencintai diri mereka. Mereka mencintai dunia ini. Mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Mereka bukan menentang Rasul dan kebenaran yang disampaikannya karena meragukan. Tapi karena hati mereka penuh kezaliman dan nafsu angkara murka. Akhirnya mereka bekerja sama dengan orang-orang ahli kitab. Terutama sekali orang Yahudi. Bukan karena condong pada agama mereka. Tapi karena orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang memusuhi Nabi, memusuhi kebenaran yang disampaikan oleh Nabi. Walaupun dulu mereka yang menyebarkan kabar gembira akan kedatangan Nabi, harapan mereka Nabi berasal dari mereka. Tapi ternyata Nabi bukan berasal dari orang-orang Yahudi. Akhirnya mereka mengingkari apa yang pernah mereka ucapkan. Mereka menutupi kabar gembira yang pernah mereka sebarkan, bekerja sama dengan orang-orang munafik yang menampakkan keislaman, menyembunyikan kekafiran, menimbulkan rongrongan. Nah, derita Nabi yang paling berat bersama para sahabatnya dari orang-orang munafik. Oleh karena itu Nabi berhati-hati dalam menghadapi orang munafik agar tidak menyentuh, menyakiti keluarganya yang beriman. Karena kalau Nabi bersikap keras terhadap orang munafik, bisa saja keluarganya yang beriman terhasut oleh syaitan, akhirnya akan berbalik dan merugikan dirinya sendiri. Oleh karena itu Nabi dalam menghadapi orang munafik penuh kesabaran, penuh kebijaksanaan, bahkan melarang anak dan keluarga mereka untuk bersikap tidak baik terhadap mereka, seperti putra Abdullah bin Ubay yang datang ke hadapan Rasul mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau engkau memerintahkan seseorang untuk membunuh orang tua saya, serahkan kepada saya, agar saya tidak mendendam kepada orang yang membunuh orang tua saya." Tapi Nabi mengatakan, tidak, kita akan perlakukan dia sebagaimana memperlakukan kaum muslimin. Sedangkan di akhirat kembali kepada Allah, tapi paling tidak kita tahu siapa orang yang beriman dan siapa orang yang munafik. Nah, orang-orang munafik pada zaman Nabi, begitu pula pada masa kini, mereka selalu bekerja sama dengan musuh-musuh Islam dari luar, musuh-musuh Islam dari dalam, bekerja sama melakukan makar, melakukan konspirasi, baik melalui karya tulis mereka, melalui media televisi mereka, begitu juga melalui radio-radio mereka, dan sekarang hadirin sekalian melalui jaringan internet. Kita saksikan bagaimana situs-situs, website-website yang begitu banyak yang melakukan berbagai macam propaganda. Sebahagian dari mereka bahkan melakukan pembenaran terhadap hal-hal yang tidak benar, menunjukkan keberpihakan kepada orang-orang di luar Islam, padahal mereka hidup di tengah-tengah mayoritas Islam, bahkan sebahagian mereka orang-orang yang bertitel, yang berilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam surah Taubah ayat 67-68, bagaimana orang-orang munafik ini kompak bekerja sama untuk melakukan rongrongan terhadap Islam dan kaum muslimin, untuk betul-betul melemahkan kekuatan kaum muslimin. Bahkan dengan pakaian Islam mereka berhasil memecah belah kesatuan umat Islam. Allah turun tangan untuk menyelesaikan masalah tersebut dalam Al-Quran. Maka kita berhadapan dengan orang-orang munafik yang berpakaian Islam, apalagi orang-orang yang bertitel sebagai ulama, yang menunjukkan kecondongan mereka kepada orang-orang kafir, permusuhan mereka kepada Islam dan umat Islam langsung maupun secara tidak langsung. Sebagaimana mereka kompak bersatu bersama-sama, kita juga harus kompak bersatu dan bekerja sama. Nah, kita dengarkan bersama-sama. Al-munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'din. Orang-orang munafik pria dan wanita, sebahagian mereka dari sebahagian yang lain.
Kalau orang yang beriman, wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Orang yang beriman, pria dan wanita, sebahagian mereka menjadi wali sebahagian yang lain. Terikat dengan ikatan wala, loyalitas yang sama. Kalau orang-orang munafik bukan berjuang demi loyalitas. Orang munafik berjuang demi kepentingan, demi kemaslahatan. Mereka bisa menjadikan lawan sebagai teman kalau menguntungkan. Bisa menjadikan kawan sebagai lawan, sebagai musuh di saat merugikan dirinya. Mereka tidak punya loyalitas, tidak punya kecintaan, tidak punya sama sekali tujuan dan visi hidup yang jelas. Tapi mereka akan selalu berada di mana adanya maslahat. Mereka mirip dengan bunglon yang berubah-ubah warnanya tergantung perubahan tempat. Nah, Allah ingatkan al-munafiquna wal munafiqat, orang-orang munafik. Pria maupun wanita, ba'duhum min ba'din. Sebahagian mereka dari sebahagian yang lain. Sama-sama. Mereka semua hadirin sekalian sama-sama memiliki tujuan yang sama, yaitu kepentingan, kemaslahatan, bukan loyalitas, kecintaan di antara sesama mereka. Mereka tidak ragu-ragu mengorbankan orang yang dekat dengan mereka. Kalau perlu orang tua mereka, anak mereka, keluarga mereka, asal mereka bisa mencapai tujuan mereka. Kebersamaan mereka dalam hal apa? Kita bertanya, dalam hal apa mereka bersama dan kompak? Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Mereka kompak dalam mengajak orang kepada yang mungkar. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, dan mereka kompak bersama-sama mencegah, menghalang. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, mereka kompak bersama-sama melarang dari yang ma'ruf. Kenapa hari ini sekalian mereka begitu benci terhadap yang ma'ruf dan mereka mendukung yang mungkar? Karena al-ma'ruf ini betul-betul menjadi lawan, menjadi rintangan bagi kepentingan mereka, keuntungan mereka. Apabila masyarakat hidup rukun, damai dalam suasana yang ma'ruf, maka usaha perdagangan dan pasar mereka akan mengalami kerugian. Tapi di saat yang mungkar merajalela, maka mereka akan diuntungkan dari berbagai macam sisi. Karena hidup mereka dalam kebohongan, dalam kepura-puraan, walaupun merusak bangsa negara mereka lakukan. Oleh karena itu mereka bukan menentang Islam karena ragu akan kebenarannya, tapi mereka menentang Islam karena mengancam kepentingan mereka, eksistensi mereka, dan usaha mereka. Mereka bersama-sama ya'muruna bil ma'ruf bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf, menganjurkan orang untuk berbuat yang mungkar, mensosialisasikan yang mungkar di tengah-tengah masyarakat. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, tapi mereka berusaha untuk mencegah yang ma'ruf. Oleh karena itu dalam memilih wakil rakyat, mereka akan mendukung wakil rakyat yang condong, yang bekerja untuk kepentingan mereka, yang bisa diajak kerjasama. Memilih pemimpin juga pejabat, mereka condong pada orang-orang yang bisa diajak kerjasama bersama mereka. Nasullaha fanasiyahum, mereka lupa kepada Allah. Akhirnya Allah pun melupakan mereka. Siapa yang dirugikan dalam hal ini? Allah bahkan mereka. Allah Maha Kuasa. Seluruh kebutuhan mereka, hidup mereka bahkan di tangan Allah. Bila Allah meninggalkan mereka, siapa yang kuasa untuk menggantikan Allah? Tapi bila mereka melupakan Allah, Allah kuasa menggantikan mereka dengan orang-orang yang lebih baik. Innal munafiqina humul fasiqun. Sesungguhnya orang-orang munafik adalah orang-orang yang fasik. Wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqati wal kuffara nara jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum. Allah telah menjanjikan, menyiapkan bagi orang-orang munafik, pria maupun wanita mereka, demikian pula bagi orang-orang kafir, api neraka jahanam kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Hiya hasbuhum. Itulah merupakan balasan yang paling setimpal sesuai bagi mereka. Wa la'anahumullah, dan Allah melaknat mereka. Walahum adzabun muqim, dan bagi mereka Allah sediakan adab yang muqim, yang selalu menemani mereka kemana mereka pergi. Adab tidak akan meninggalkan mereka walaupun mereka berusaha melarikan diri, akan terus mengiringi mereka.
Ini merupakan kondisi orang-orang munafik. Kekompakan mereka dalam kepentingan dan keuntungan. Oleh karena itu kita jumpai banyak tokoh-tokoh elit politik tadinya bersama-sama ketika kebersamaan mereka membawa keuntungan. Tapi ketika kebersamaan membawa kerugian, mereka akan berpisah. Nah, menghadapi mereka ini yang bekerja sama dan kompak, usaha mereka, kampanye mereka mengkampanyekan yang mungkar, menghalang-halangi yang ma'ruf tidak mungkin dihadapi oleh perorangan, tapi harus dihadapi oleh kekuatan yang kompak, bersatu dan bersama-sama. Oleh karena itu pada ayat 71-72 Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan tuntunan kepada kita dalam menghadapi konspirasi mereka, kerjasama mereka, kekompakan mereka dalam memperjuangkan yang mungkar dan menghalang-halangi yang ma'ruf. Allah sebutkan wal mu'minuna wal mu'minat. Kalau tadi orang munafik yang disatukan oleh kepentingan kemaslahatan, sekarang wal mu'minuna wal mu'minat. Orang-orang yang beriman, pria maupun wanita, ba'duhum awliya'u ba'din, yang seharusnya dilakukan, yang seharusnya betul-betul terjadi dan terlaksana, sebahagian mereka menjadi wali sebahagian yang lain. Berulang kali kita ingatkan melalui ayat ini akan kewajiban yang Allah wajibkan atas setiap orang sesuai dengan potensinya. Bukan kewajiban yang sama untuk setiap orang seperti fardu ain, tapi kewajiban yang Allah wajibkan terhadap setiap anggota masyarakat Islam sesuai dengan potensinya. Yang kaya punya tugas kewajiban, dia berusaha dengan kekayaannya, dia perjuangkan agama Allah. Dia membantu betul-betul saudara-saudara mereka yang membutuhkan materi agar mereka tidak menjadi mangsa-mangsa bagi musuh-musuh Islam karena kemiskinan mereka. Begitu pula untuk membekali para pejuang yang berjuang di jalan Allah. Kalau hidup kita singkat dan pendek, bukankah amat berarti kalau harta kita gunakan untuk bekal kehidupan yang kekal di samping bekal kehidupan dunia kita. Lalu yang berkuasa dengan kekuasaan mereka bekerja bukan untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan, tapi untuk umat, untuk bangsa negara yang merupakan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala dan panggilan nurani mereka sebagaimana yang diajarkan Islam. Sedangkan yang berilmu, mereka bersungguh-sungguh mengabdi kepada Allah dengan mengajarkan ilmu. Mereka membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendidik umat dengan bekal yang dibutuhkan dalam kehidupan dunia ini maupun dalam kehidupan akhir agar umat menjadi kuat. Pedagang, mereka juga dikenakan kewajiban sesuai dengan peran mereka. Dan kewajiban tersebut tidak memberatkan dan merugikan mereka. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Para pegawai juga menjalankan kewajiban mereka dengan penuh amanat. Jadi setiap anggota masyarakat Islam menyadari akan kewajiban yang diemban dan amanat yang kelak akan ditanya. Nah, bersama-sama mereka ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, lawan dari orang munafik. Mereka bersama-sama berjuang mengkampanyekan, mensosialisasikan yang ma'ruf. Dan mereka bersama-sama berjuang untuk memerangi yang mungkar. Yang memiliki pena dengan pena, yang punya kemampuan berbicara dengan lisan, yang punya kemampuan dengan kekuatan, yang punya kemampuan dengan harta dengan hartanya, yang punya kemampuan ilmu dengan ilmunya, yang punya kemampuan dengan kekuasaannya. Kalau bersama-sama kita lakukan hal ini, tugas akan menjadi ringan. Tapi kalau masyarakat menjadi hakim jalanan, masyarakat menjadi DPR jalanan, ini akan menimbulkan kerusakan. Oleh karena itu mari bersama-sama kita memperjuangkan kesehatan masyarakat kita, kebangkitan bangsa kita, kemuliaan, kehormatannya dengan mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, berpegang pada ayat 71 tadi. Itu orang-orang yang beriman, buktikan bahwa kita orang yang beriman berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman.
sebahagian mereka menjadi wali sebahagian yang lain. Ini ketetapan dari Allah, bukan pendapat ulama. Bukan pula hadis dari Nabi, tapi ketetapan dari Allah. Kemudian wa yuqimuna shalah, untuk mempererat hati mereka, mengingatkan mereka semua bertanggung jawab di hadapan Allah yang sama. Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas mereka salat untuk mereka dirikan bersama-sama. Wa yu'tuna zakah, bersama-sama juga mereka mengeluarkan zakat mereka. Dikumpulkan kemudian dibagikan dengan penuh keadilan. Jangan yang dekat sama orang kaya dapat lebih, yang jauh tidak mendapatkan apa-apa atau dapat sedikit. Wa yuti'una Allah wa rasulah, bersama-sama juga mereka mentaati Allah dan Rasulnya. Ini salah satu keberhasilan atau sebab keberhasilan dakwah Nabi. Nabi dalam membangun kebersamaan. Memperjuangkan yang ma'ruf dalam kebersamaan, menghadapi yang mungkar dalam kebersamaan. Melalui sholat jamaah, membangun juga kesatuan di antara mereka. Dengan zakat juga menaburkan rahmat dan cinta. Kemudian bersama-sama mereka taat kepada Allah, menimbulkan gairah semangat di tengah-tengah umat. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka lah orang yang akan dirahmati Allah. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah yang perkasa yang akan membelanya, yang maha bijaksana yang akan membimbingnya. Mereka orang-orang yang beruntung, yang mensosialisasikan, memperjuangkan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, bersama-sama mendirikan sholat, mengeluarkan zakat dan mentaati Allah. Innallaha azizun hakim. Nah, sebagaimana Allah telah memberikan kabar mengenai janjinya untuk orang munafik, untuk orang yang beriman, wa'adallahul mu'minina wal mu'minat. Allah janjikan bagi orang yang beriman, pria maupun wanita, jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Allah janjikan bagi mereka taman-taman, kebun-kebun yang mengalir di celah-celahnya sungai-sungai yang bermacam-macam. Air yang jernih yang memancar, membentuk sungai. Kemudian susu yang jernih yang tak berbau memancar dari mata air, membentuk sungai. Begitu pula madu, bukan dari lebah tapi mata air yang memancarkan madu membentuk sungai. Begitu pula khamar, bukan lagi khamar yang mengalami fermentasi yang memabukkan, khamar yang berbau sedap tak memabukkan, dari mata air syurga yang membentuk sungai. Mereka bukan sehari dua hari tapi kekal di dalamnya. Wa masakina thayyibatan fi jannati adnin, di samping taman dan kebun mereka juga akan dianugerahkan tempat-tempat kediaman yang indah permai di taman-taman syurga yang kekal dan abadi. Khalidina fiha wa masakina thayyibatan fi jannati adnin wa ridwanu minallah. Di atas semua ini ada kenikmatan yang lebih indah, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ridho, apa saja yang mereka dambakan, mereka inginkan, bahkan yang tak mereka bayangkan Allah akan berikan untuk mereka. Syurga itu indah. Seluruh kenikmatannya merupakan luar biasa, tapi tidak ada yang lebih indah dari keridhaan Allah. Bahkan bukan hanya di akhirat, dalam kehidupan dunia. Di saat Allah ridha pada kita, hati kita akan ridha, damai dan tenteram. Begitu pula kehidupan kita. Wa ridwanu minallahi akbar, dzalika huwal fawzul azim. Itulah merupakan keberuntungan yang amat besar. Oleh karena itu, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, menghadapi konspirasi yang bermacam-macam di tengah-tengah masyarakat Islam di negeri kita, harus kita hadapi juga dengan kekompakan, kebersamaan, kesatuan. Mereka memperjuangkan yang mungkar, menghalang-halangi dari yang ma'ruf. Kita bersama-sama memperjuangkan, mengkampanyekan, mempropagandakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, bersama-sama mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, dan mentaati Allah. Ini merupakan jalan menuju rahmat, kemuliaan, kebahagiaan dunia dan akhir. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semua, melimpahkan rahmatnya atas kita, menerangi hidup kita, memperbaiki keluarga kita, diri kita dan anak-anak kita. Begitu pula masyarakat kita, menjadikan kita semua du'atan yad'una ilal ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar.
pendakwah-pendakwah yang mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan sebelum mereka mengajak orang, mereka memberikan contoh dalam diri mereka, keluarga mereka. Melalui tutur kata yang indah, sikap pekerti yang luhur, jiwa yang dermawan, dibekali ilmu yang menerangi hidupnya. Semoga Allah juga menjaga anak keturunan kita semua dan membimbing anak-anak kita semua untuk dapat memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulnya dengan penuh i'tidal, keseimbangan. Tidak bersikap ekstrim, melampaui batas, tidak juga melalaikan apa-apa yang harus kita laksanakan. Dihiasi dengan akhlak yang menimbulkan simpati, yang mengajak orang untuk kembali kepada Allah melalui tutur kata dan perilakunya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.